Halo teman-teman semua, saya Elizabeth Bulan. Hari ini saya mau sharing, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana cara kita memilih instrumen trading. Ya, karena ternyata memilih instrumen trading agak membingungkan. Oh ya, trading ini saya perlu jelasin lagi ya. Jadi trading itu artinya dagang, suatu perdagangan di mana kita melakukan aktivitas jual dan beli. Nah, istilah trading ini banyak kita temui di pasar uang ataupun pasar modal. Hari ini saya tidak bahas mengenai trading di saham, tetapi di bursa berjangka. Ya, karena memang saya lebih banyak berbicara di transaksi bursa berjangka. Ya, kalau trading mungkin teman-teman lebih banyak menginterpretasinya dengan trading forex ya, padahal tidak hanya forex yang kita bisa transaksikan di bursa berjangka. Ada yang lain-lain lagi. Nah, bagaimana cara memilih instrumen trading yang kira-kira cocok buat kita? Ya, hari ini saya akan jelasin tentang instrumen trading itu apa saja. Jadi instrumen trading di bursa berjangka itu ada komoditi dan juga ada mata uang atau forex. Komoditi yang banyak kita transaksikan, jadi gini, kalau kita mau dagang, sebagai seorang pedagang seorang pedagang kita tentu akan melakukan jual beli atau transaksi yang banyak transaksinya. Maksudnya gini, yang umum ditransaksikan ya, yang paling banyak peminatnya, contohnya gitu deh, paling gampang ya. Nah, untuk yang paling banyak peminatnya, komoditi itu apa? Ada emas, ada perak, ada minyak bumi ya. Emas adalah simbolnya XAU, XAG itu silver, dan crude oil itu adalah minyak bumi. Untuk mata uang sendiri lebih banyak ya, pasangan mata uang sangat banyak. Ini contohnya GBP, Euro, USD, USD Kanadian, USD Japanese ya, jadi cukup banyak sekali. Tetapi dari yang banyak ini, teman-teman harus tahu bahwa mata uang itu dibagi menjadi dua ya, currency pair, currency pairs. Mata uang pairs itu kan pasangan ya, jadi kalau kita lihat di forex itu pasti akan ada pasangan-pasangannya. Euro USD, GBP USD, Euro GBP, ya pasti akan ada pasangannya. Kenapa? Artinya memang harus ada pembanding. Misalnya gini, Rp1 berapa dolar? Nah, contohnya gitu kalau kita pergi ke money changer. Ya, dibagi menjadi dua, ada major pairs, ada minor pairs. Artinya major itu kan umum. Jadi ini adalah pasangan mata uang yang sangat umum, yang paling banyak ditransaksikan di bursa. Minor sedikit, artinya sedikit apa? Tidak banyak bursa yang mentransaksikan pasangan mata uang ini. Jadi nggak semua broker memperdagangkan mata uang yang minor, tapi banyak broker menyediakan transaksi pasangan mata uang major pair. Ciri dari major pair biasanya itu selalu disandingkan dengan US dollarnya ya, yang paling umum ya, karena seperti kita tahu US dollar adalah salah satu mata uang yang kita sebut sebagai safe haven ya, mata uang yang sebagai acuan mata uang dunia. Dan memang nilai ekonominya negara tersebut memang negara yang paling kuat, dan hampir semua negara ketika melakukan transaksi perdagangan itu mengacu ke nilai dolar ya, makanya major pair itu selalu disandingkan dengan US dollar dan disebut sebagai safe haven. Kemudian kalau minor pairs itu pasangannya tidak disandingkan dengan US dollar ya, paham ya. Nah, kemudian oh ya, sebelum saya lanjut, please subscribe channel YouTube ini, karena biasanya kalau ada informasi yang menarik atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya dan ingin saya jawab, saya lebih suka jawab di YouTube supaya bisa dinikmati juga, bisa terjawab juga buat teman-teman yang lainnya. Oke. Balik lagi ya, jadi di forex itu pergerakan harganya nggak sama, ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Jadi ada yang pergerakannya agak lambat, sedang, dan yang cepat. Nah, teman-teman semua, ketika kita ingin memilih pair mata uang mana yang akan kita lakukan untuk transaksi, itu harus dicoba. Jadi gini, saya selalu mengajarkan pada trader-trader saya untuk memilih paling tidak 2 atau 3 lah. Ya, kalau bisa 1 lebih bagus ya. 2 atau 3 tuh udah paling maksimal ya untuk Anda memilih instrumen mana yang akan Anda transaksikan. Saya tidak pernah menyarankan Bapak Ibu untuk melihat ke semua pair. Kenapa?
Anda tidak akan fokus. Jadi saya selalu menyarankan untuk semua trader, saya pilih 2 atau 3 aja deh. Kalau bisa 1 ya lebih bagus. Ya fokus aja di situ. Kalau misalnya gini, oke Bu Eli, saya udah milih nih pairnya, saya pilihnya XAU, GBP dan USD Japanese Yen. Misalnya contohnya itu ya. Wah, saya mau transaksi nih, ternyata nggak ada market yang bagus, tidak ada yang menarik. Boleh nggak saya ngintip lagi pakai per mata uang yang lain? Misalnya saya mencoba USD Kanadian. Saran saya tidak. Kalau memang di saat itu Bapak Ibu tidak ada per mata uang yang menarik untuk ditransaksikan dari yang udah kita pilih ya. Jadi pilih dulu nih 3 misalnya. Nah, Anda kan harus coba dulu nih semuanya. Sebelum memilih, Anda harus memilihnya dulu di demo account. Kira-kira saya cocoknya yang mana? Ya, setelah kita milih, baru saya pilih nih 3. Nah, kalau mau transaksi kemudian yang 3 ini nggak ada yang bagus, Bapak Ibu ya udah stop. Berarti saat itu bukan saat yang tepat untuk Anda lakukan transaksi. Anda bisa transaksi di lain waktu kok. Jangan pernah takut kehilangan momen, karena waktu kita cukup panjang untuk bertransaksi di bursa berjangka. Bayangkan, 1 hari kita bisa transaksi hampir di 24 jam loh. 22 jam, dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Jam transaksi panjang banget. Jadi kalau di menit ini kita ternyata dari pasangan mata uang yang kita pilih nggak ada yang bagus, ya udah, berarti itu adalah saat buat Anda untuk menikmati hari-hari Anda bersama keluarga atau me time, terserah. Yang jelas itu bukan saat yang tepat untuk trading. Jadi tidak usah ngintip-ngintip ke per mata uang yang lain ya. Jadi saya selalu sarankan, please Bapak Ibu konsentrasi aja di 2 atau 3 per. Dan cara memilihnya harus disesuaikan dengan kondisi Anda. Karena setiap orang beda. Ada orang yang merasa, Bu Eli, saya nggak suka dengan pergerakan harga yang cepat. XAU pergerakannya agresif sekali. Bisa untung cepat, ruginya juga cepat. Tapi ada orang-orang yang, saya yang penting santai-santai aja deh Bu, nggak apa-apa, untungnya agak lebih lama. Atau ruginya, kalau rugi sih biasa jarang yang ngomong ya, nggak apa-apa deh untungnya rada lama, yang penting saya kalau rugi tuh nggak langsung cepat habis gitu loh. Ada yang sukanya kayak gitu, tapi ada suka kayak saya, tipikalnya saya lebih ke agresif karena saya nggak begitu suka yang nunggu yang lama. Saya benar-benar trader yang memang jangka waktunya cukup cepat, yang disebut dengan scalping ya. Saya lebih senang ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu lebih ke arah agresif atau scalper, itu lebih cocok yang agresif memang. Sekali lagi, untuk memilih pergerakan harga, dicoba dulu di demo account supaya Bapak Ibu bisa mengukur secepat apakah atau selambat apakah pergerakan harga ini ya. Nah, kemudian dari pergerakan harga itu, dari pasang mata uang itu, saya mau jelasin lagi karena ada beberapa yang masih nggak ngerti Euro USD itu sebenarnya kayak apa sih. Jadi gini loh, Euro USD. Euro ini disebut sebagai base currency. Ya, ini adalah base currency. USD-nya ini sebagai quote currency. Nah, kalau ada tulisan Euro USD, misalnya 1.2252, ini artinya apa? Ini saya hari ini bikin YouTube memang sengaja untuk basic banget supaya Bapak Ibu paham dari cara membacanya. Jangan hanya asal main trading tapi nggak ngerti ini sebetulnya apa ya. Euro USD 1.2252 itu artinya adalah 1 euro itu nilainya sama dengan 1.2252 US dollar ya. Euro USD 1.2252 itu artinya nilai 1 euro seharga 1.2252 US dollar. Nah, kemudian ketika kita melakukan pasang posisi, saya open buy misalnya ya, transaksikan kalau nggak buy sell ya, saya lakukan open posisi buy. Itu artinya apa sih? Kalau pasang posisi buy, saya beli Euro USD. Artinya saya tuh mau beli Euro dengan uang US dollar saya. Paham nggak? Kalau misalnya kita ke money changer, saya mau tuker, saya mau beli US dollar. Ya, saya mau pergi ke luar negeri, saya mau beli US. Berarti saya terkena kurs apa? Kurs jual ya. Saya jual rupiah saya untuk mendapatkan saya jual rupiah saya untuk mendapatkan US dollar. Jadi kalau kita Euro USD, saya beli Euro USD, artinya saya mau beli nih uang Euro dengan bawa uang US dollar. Ya, dengan US dollar saya ini saya mau beli Euro nih.
Itu artinya posisi buy euro USD. Kalau sell euro USD artinya saya mau jual si euro ini karena saya mau beli US dollar. Sama kayak kita kalau misalnya bawa uang rupiah untuk dapetin US dollar ya. Jadi cara bacanya tuh kayak gitu. Kemudian ketika kita pasang posisi buy misalnya, ketika kita pasang posisi buy itu kan langsung ada minus. Nah, minusnya itu disebut swap. Swap itu adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Paham ya? Kalau kita pergi ke money changer itu pasti ada dolarnya, ibu mau dolarnya apa? Mau jual atau mau beli? Itu kan ada beda harga. Nah, perbedaan harga itu disebut dengan swap. Selisih harga, bukan swap, spread. Selisih antara harga jual dan harga beli itu disebut dengan spread. Ya. Kemudian ketika kita bertransaksi, kita juga harus memperhatikan time zone. Nah, ini yang sering banyak orang lupa, ya. Seperti kita ketahui, time zone itu kan ada Asia, ada Eropa, ada Amerika, ya. Saya anggap trader pasti tahu hari ini lah. Ya, ada time zone yang Anda harus tahu. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Supaya Anda tahu, ketika saya bertransaksi di mata uang A, kira-kira yang tepat itu apa? Misalnya saya bertransaksi di bursa Asia. Kalau saya bertransaksi di GBP USD, kira-kira bisa nggak? Oh bisa, cuma pergerakan harganya pasti akan lebih pelan. Karena apa? Karena yang buka adalah market Asia. Saya kasih contoh ya. Untuk Asia, kalau kita mau transaksi di mata uang, bertransaksilah di mata uang yang JPY, Australian dollar, New Zealand dollar, ya, NZ. Karena ini adalah bursa yang mata uang ini ditransaksikan di jam perdagangan Asia. Ya, kalau emas itu di hampir semua perdagangan dia oke lah, ya. Tapi untuk bicara mata uang, tadi saya udah bahas ya, kalau komoditi sebenarnya hampir di semua di semua jam transaksi oke. Baik itu gold atau perak atau emas, perak ataupun minyak bumi itu hampir di semua perdagangan itu is oke. Tapi kalau mata uang itu berbeda. Karena gini, kalau contoh Australian Japanese Yen. Ini dua-duanya ada di bursa yang sama ya, di bursa Asia. Kita bisa bertransaksi kalau satunya kuat, satunya lemah. Ya, misal satunya lemah nih, satunya kuat, kita tahu nih, oh harganya bergerak ke arah mana. Tapi kalau dua-duanya sama-sama kuat, kok bisa sama-sama kuat? Bisa aja. Misalnya jam 10 Australia ngeluarin news. Nanti jam 11, jam 12, si Jepang juga keluarin berita. Dan dua-dua sama-sama kuat. Ketika dua-duanya sama-sama kuat, sama kayak kita ngeliat orang lagi mau tinju, dua-duanya sama-sama kuat nih. Kita bingung kan, yang mana nih yang bakalan menang, yang mana nih? Susah. Ya, jadi untuk newbie, saya sangat menyarankan jangan bertransaksi di yang mata uang yang memang pada saat itu jamnya dua-duanya open. Harus salah satu. Jadi contohnya USD Japanese Yen, GBP Japanese Yen, Euro Japanese Yen. Di sini yang buka kan cuma jam Jepang doang nih, di jam Asia. Ya, jam Asia di sini kan yang buka cuma di yang Jepang doang. US-nya sama GBP Euro kan belum. Ini kan di jam Asia. Lain hal kalau udah market Asianya market Eropanya udah buka, yaitu jadi lain cerita lagi. Tapi makanya saya katakan kalau Anda termasuk dalam newbie, sebaiknya transaksinya juga milih gitu. Kalau misalnya di jam Asia dari yang tadi jam 5 pagi, saya ingat yang di jam 5 pagi sampai 4 sore. Jadi gini, jam 2 siang ini kan ada crossing time nih. Ya, jadi kurang lebih Asia itu dari jam 5 sampai jam 2 pagi, jam 2 siang deh. Ya, jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Nah, Anda transaksinya di mata uang yang marketnya opennya cuma satu. Ini kan belum buka. Nah, jadi ini kita lebih mudah untuk melihatnya. Dan biasanya kalau yang bukanya cuma satu, kan kita jadi tahu misalnya dia Jepang lagi apa nih, kuat nih, misalnya currency-nya. Oke, kalau dia lagi kuat berarti dia lebih ke bullish. Kalau lemah ke bearish. Dan ini biasa pergerakan hampir sama nih tiga-tiganya karena yang buka cuma satu. Paham ya? Jadi untuk yang newbie saya sarankan yang opening satu aja deh. Demikian juga jam London Eropa ya, dari jam 2 sampai jam 11 malam nih.
ada crossing pair lagi, ada crossing time lagi nih dari jam 4 sampai dari jam 7 sampai 11 malam ada crossing time dengan New York ya, dengan Amerika. Ya, tapi di London ini coba. Nah, untuk di London sama kasusnya kayak ini. Kalau Bapak Ibu transaksinya di Euro GBP, ini kan sama-sama kuat nih, sama-sama open market yang ditransaksikan di bursa yang sama. Harus hati-hati, ya harus hati-hati. Jadi buat saya sih, saya udah sekitar 8 tahunan trading, tapi saya tetap juga mencari transaksi, cari yang posisi yang aman. Siapa sih yang mau hilang uang? Jadi carilah yang hampir sampai seperti newbie ini. Ketika jam London, carilah transaksi-transaksi memang opennya cuma satu. Ini US dollar kan ketika jam London dia belum buka. Ya, jadi ini bisa kita lakukan dari sekitar jam 2 sampai jam 6 sore deh. Ya, kalau udah jam 6 sore itu sebenarnya udah pre-marketnya Amerika. Jadi gini, kalau saya berkali ya, nih time zone ya. Jadi kalau misal biasanya aktifnya dia juga sekitar jam 6 nih, jam Asia. Jadi jam 5 itu udah pre-market. Jam 5 ke jam 6 itu kita udah mulai ngeliat nih kira-kira yang harga yang akan bergerak tuh yang mana ya. Itu kita udah ngincer-ngincer lah istilahnya. Di jam Eropa juga gitu. Jadi jam dia open jam 2, tapi jam 1 udah pre-marketnya Eropa kan. Kita udah mulai harus siap-siap. Ya, harus sudah mulai siap-siap karena begitu jam ini buka, biasanya disitulah terjadi volume pasar juga ada dan juga lebih volatile biasanya di jam-jam open ya. Jadi begitu ini juga di Asia kan begitu pagi itu biasanya sekitar jam 6 sampai jam 8 itu market juga lumayan besar, apalagi hari Senin ya. Kemudian jam-jam Eropa juga gitu, jam 2 ke jam 3 sampai jam 4 itu juga volumenya transaksi juga cukup besar karena marketnya baru buka dan si Asianya mau tutup. Ya, di Amerika juga kayak gitu. Ini baru mau pre-marketnya sekitar jam 6 itu juga cukup lumayan volumenya agak lebih besar ya. Jadi teman-teman harus tahu tentang time zone ini fungsinya apa. Bukan hanya bertransaksi, yang penting saya transaksi bukan 24 jam, yang mana aja terserah, nggak bisa begitu. Kita harus tahu kalau di jam ini kita lagi transaksi di jam mana. Saya lagi transaksi di jam 4 sore, berarti market yang buka adalah bursa London, bursa Eropa. Berarti saya bertransaksilah di pasangan mata uang yang ada Eropanya. Jadi bukan berarti memang berarti kalau jam 4 sore saya nggak bisa transaksi di Australia USD Japanese yen dong Bu, atau Australian Japanese yen. Bukan nggak bisa, tetapi pasti akan terjadi perbedaan karena di pair yang mau kita lakukan itu dia tidak, mata uang itu tidak ditransaksikan di jam bursa ini gitu loh. Paham ya? Jadi bertransaksilah pada porsinya. Nah, kalau mau gampang gitu. Jadi bertransaksilah pada porsinya. Kalau lagi memang jam London, dia transaksi di pair mata uang yang ada London, ada mata uang Eropanya. Kalau kita bertransaksi di Asia, bertransaksilah di pasangan mata uang yang ada Asianya gitu. Kalau New York Time, nah New York Time ini memang agak sedikit berbeda ya, New York dan London, karena dia buka dari jam 7 sampai jam 11, makanya market paling menarik itu ditransaksikan jam 7 sampai 11 malam WIB ya, WIB. Karena apa? Karena di situ ada New York Time dan London Time. Ya, jadi jam transaksinya si London itu udah mau menjelang ketutup, si New Yorknya baru buka. Itu jam yang cukup menarik sekali untuk ditransaksikan. Ya, jadi Bapak Ibu bebas boleh bertransaksi di mana saja di sini ya. Di situ harus benar-benar memperhatikan dari isi berita. Sekali lagi untuk komoditi dia tidak terlalu berpengaruh di bursa mana, karena memang untuk baik emas, minyak dan perak itu hampir di semua bursa oke untuk ditransaksikan. Tapi memang lebih besar di jam New York ya, karena kita tahu XAU itu disandingkan dengan US dollar. Jadi emas terhadap dolar. Itu juga Bapak Ibu harus tahu. Nah, kemudian gini, kita tahu ini tadi saya udah bahas tentang weak sama strong. Ini taunya weak sama strong dari mana? Tentu saja dari berita. Ya, jadi Bapak Ibu harus mau baca berita. Kira-kira nih beritanya kuat nggak nih untuk Japanese yen? Tapi seandainya Bapak Ibu juga
aduh saya tuh kesulitan Bu untuk membedakan ini dia posisinya kuat atau enggak tuh dari mana. Tinggal ngeklik. Sebenarnya sebagai seorang trader itu semua fasilitasi tentang melihat strength meter dari si currency itu sudah disediakan kok. Tinggal kita mau rajin atau enggak aja untuk membaca berita. Kalaupun males, kita bisa pakai currency strength meter. Ini gratis, jadi Bapak Ibu tinggal ngeklik aja atau browsing currency strength meter, nanti keluar nih. Ada yang UK, saya sukanya pakai yang ini sih ya. Jadi macam-macam sebenarnya kalau Bapak Ibu mau cari, tapi saya lebih suka pakai yang Live Chart UK. Nah, kalau ini kita udah ngeklik, cari ada yang currency strength meter, karena ini kita bisa mengukur nih kekuatan marketnya. Di sini ada 4 bar, di sini ada 3, 4, 5, 6, GBP-nya 6 US dollar. Nah, ini kita bisa jadi acuan. Tinggal kita bandingin aja Euro USD misalnya, ini 4, ini 2. Ya berarti ini lebih tinggi, ini rendah. Artinya apa nih? Kita tinggal masukin aja. Ini lebih tinggi, ini lebih lemah. Euronya lebih kuat terhadap yang lemah. Berarti harga akan bergerak ke arah yang kuat lawan yang lemah. Berarti dia pasti kuat dong. Berarti harga akan bullish. Kemudian kalau euronya yang lemah, USD-nya yang kuat, berarti harga akan bergerak ke bearish. Ingat tadi ini kan kita sebagai base currency, jadi dasarnya di sini ya. Kalau ini yang kuat berarti harganya bergerak naik. Kalau yang di si base-nya lemah berarti harga bergerak turun. Ya, jadi semudah itu aja kok, tidak terlalu sulit. Oke teman-teman semua, demikian sharing saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ketika memilih pasangan mata uang yang akan ditransaksikan. Sampai jumpa di YouTube yang berikutnya dan jangan lupa di subscribe. Thank you.